Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Jayasa, yang mewakili Bapak Kurikulum, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Jayasa. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberi kita nikmat, beribu-ribu nikmat, bahkan juta-juta nikmat yang hingga hari ini, detik ini bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang telah dipercaya Allah. Di pagi ini kita berkumpul atau mengenai apa ini program pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif yang diselenggarakan oleh Bapak Muhyiddin yang menjadi salah satu calon guru penggerak angkatan 11, dan juga Bapak Yamin Al-Ambari calon guru penggerak angkatan 11. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dihadiri oleh Bapak Wali Kurikulum sebagai pengganti daripada para kepala yang mewakili, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang sebagai peserta dalam diskusi atau materi budaya politik di SMP Negeri 1 Jayasa. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita buka acara ini dengan bareng-bareng mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya kita sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, yaitu Bapak Kurikulum, Bapak Kurtubi. Baik, dengan waktunya kami persilakan. Ya, ke depan aja Pak. Ke depan Pak. Iya, ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Yang saya hormati dua calon guru penggerak, mudah-mudahan selama 7 bulan ini diberikan kelancaran. Amin. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan Alhamdulillah ini kita bisa berkumpul dalam rangka melakukan aksi nyata. Jadi salah satu program calon guru penggerak itu selama 7 bulan melakukan aksi nyata. Wassalatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai pembuka kata-kata dari sekolah dan sebagai wakil guru wakil kepala sekolah yang pada siang hari ini tidak berkenan hadir, perlu diketahui bahwa Denikas itu mempunyai banyak program, di antaranya adalah sekolah penggerak, ada guru penggerak, ada sekarang itu tata PPG ya, PPG online, pokoknya semuanya serba online. Mudah-mudahan nanti ke depan SMK 1 Jayasa dijadikan sebagai sekolah penggerak. Sekarang sudah ada, insya Allah lulus dengan lancar, ada 2 guru penggerak. Berikutnya juga mudah-mudahan dapat menyusun kayak model UMD, PPG. Yang lainnya yang masih muda-muda bisa mengikuti guru penggerak atau mengikuti program PPG. Saya tambahan berkaitan dengan program pemerintah tentang program Mendikbud
mungkin berkaitan dengan ini PPG dan model Bu Ita itu kalau tidak salah S1-nya pendidikan sosiologi. Pendidikan sosiologi itu bisa mengajar IPS. Berarti walaupun nanti guru P3K-nya itu guru prakarya, itu bisa 16 mengambil warga doang. PPG-nya dengan jasa. Jadi jasanya IPS. Adapun kedepannya nanti bisa mengajar IPS. Jadi ya sama tetap prakarya, tapi identitas sertifikasinya adalah IPS. Itu bisa cair. Malah yang tidak cair mengajar prakarya. Jadi mengajar prakarya tidak dilihat dengan sertifikasi malah tidak bisa cair. Jadi lanjut saja nanti namanya juga kalau selain daripada itu namanya ya. Adalah apa ini? Karena nanti yang bisa mengambil tes berarti ya. PPKN. PPKN. Tapi Bu yang saya hormati, sekarang sedang dilaksanakan supervisi atau apa namanya istilahnya bukan praktek mengajar di kelas. Ini dalam rangka meningkatkan kinerja Bapak Ibu di PNM. Mudah-mudahan dengan adanya penilaian di PNM, itu mengumpulkan poin di PNM. Kalau yang ditentukan sebenarnya tidak ada statik, hanya sebatas PNM. Mudah-mudahan itu menjadi catatan baik untuk tes P3K. Dan yang paling katanya yang sudah PPG punya nilai poin dan sertifikasi UHT. Mudah-mudahan nanti di studi yang lainnya. Makanya saya selalu kayak model 2 kita, walaupun tanpa sertifikasi PPG ya, tapi bisa lulus. Kan nilai luar biasa ya. Tapi gue sekarang yang saya hormati, yang mudah-mudahan nanti ke depan di bulan Agustus September ini kita semua bisa melaksanakan observasi praktek mengajar di kelas yang PNS atau P3K dalam rangka meningkatkan kinerja Bapak dan beliau dulu untuk mendapatkan nilai dan mendapatkan SKP lah ya dalam 1 tahun. Kalau yang belum P3K dan PNS sebenarnya itu menjadi catatan di Kemendikbud pada saat tes P3K, mudah-mudahan semuanya dari S1 S1 lulus semua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sukses selalu untuk Pak Yamin dan Pak Iman. Mudah-mudahan begitu acara Allah Subhanahu wa taala dan yang belum bisa mengikuti jejak Pak Iman dan Pak Yamin. Terima kasih. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Perjuang yang sudah mewakili Kepala Sekolah untuk penyampaian katanya menjadi motivasi bagi calon guru penggerak dan juga umumnya bagi kita semua. Baik, untuk ingat ke cara berikutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Yamin Alamari yang menjadi salah satu calon guru penggerak angkatan 11 ya, biasa. Kepadanya saya persilakan. Di sini kena kamera ya? Kenapa? Terima kasih kepada
Terima kasih kepada RC yang sudah membantu acara kegiatan diseminasi aksi nyata dari guru penggerak angkatan 11, di mana judulnya adalah budaya positif di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Tirtayasa. Ya, sebelum dimulai kegiatan ini, kita memperkenalkan diri. Kita kenal sebenarnya. Apa baiknya kenal dulu. Salam guru penggerak. Ya, nama Muhammad Yamin Al-Ansari, CGP angkatan 11. Nanti akan disusul oleh Unita, nanti ada di calon guru penggerak angkatan ke-12. Ya, siap-siap Unita di bulan September. Rencananya begitu. Ya, oke, langsung aja kita lanjut ke materi terkait dengan budaya positif. Ya. Jadi kita dengan Pak Imam kemarin sudah melakukan kegiatan diskusi dengan rekan-rekan guru penggerak angkatan 11 melalui Zoom atau Meet. Ya. Kemudian kita melaksanakan kegiatan juga, dan tiba saatnya di modul 1.4 ya Pak Iman ya, modul 1.4 yaitu budaya positif, pengibasan ya. Pengibasan nanti untuk Bapak Ibu untuk bisa menerapkan di lingkungan sekolah. Budayanya adalah budaya positif, hal-hal yang baik nanti akan kita aplikasikan di lingkungan sekolah. Ya, tentu Bapak Ibu guru sudah melakukan hal itu ya untuk siswa dan siswi di lingkungan sekolah kita yang di SMP Negeri 1 Tirtayasa. Itu bisa dilanjut ya. Ya, sebelum dimulai kita alangkah baiknya tersenyum dulu ya. Senyumnya adalah senyum bahagia. Untuk Bapak Ibu silakan saling berhadapan, ya, saling berhadapan, kemudian lakukan senyum ya, biar suasana tidak begitu tegang, begitu ngantuk ya. Ini hal yang kecil nanti bisa diaplikasikan di lingkungan sekolah ya, kelas. Dan hal yang kecil membuat siswa dan siswi selalu tersenyum ketika melaksanakan kegiatan KBR, apalagi di KBR jam terakhir, jam rawa. Ya, oke, bisa ya Bapak Ibu, silakan saling berhadapan. Ya boleh saling berhadapan. Sudah pada senyum ya. Artinya berarti di lingkungan kelas ini harus tetap tersenyum ya, tetap happy, tetap bahagia. Lanjut Pak. Ya, sebelum dimulai di kegiatan ini kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Ya, kesepakatan untuk diskusi pada hari ini pada kegiatan budaya positif. Ya, tadi kita sudah contohkan untuk kesepakatan yang kondisi ini. Yang pertama adalah menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik. Mungkin dari Bapak Ibu ada masukan untuk memberikan kesepakatan karena nantinya akan kita terapkan dalam kegiatan forum diskusi ini. Menghargai tadi sudah ada menghargai. Ya. Menghargai, ya. Saling memahami boleh, ada masukan mungkin menjaga kebersihan. Boleh makan ya, boleh makan sambil minum dalam diskusi ini. Boleh. Yang memberi masukan. Ya, ini juga nanti bisa diterapkan ya, Bapak Ibu, bisa diterapkan di dalam kelas. Ya, biasanya di awal pembelajaran, ya. Awal siswa-siswi peserta didik baru membuat kesepakatan kelas ya, nanti di mana siswa dan siswi tidak melanggar karena hasil dari kesepakatan tersebut.
Sudah ada? Belum? Ada lagi? Pembiasaan kelas. Seperti apa Bu? Pembiasaan kelas contohnya. Itu pembacaan pembiasaan. Bisa juga masuk doa. Baik, kalau apa? Dicatat aja. Jadi gitu ya. Menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik, saling memahami. Nanti ketika kita melaksanakan kegiatan diskusi, karena nanti setelah pemaparan materi ini akan ada diskusi ya, nanti akan disampaikan oleh Pak Iman. Kita nanti praktek langsung. Sudah cukup banyak lanjut? Ya, lanjut boleh memang. Ya, kita awali kegiatan ini dengan membahas terkait dengan budaya positif. Ya, di mana seseorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti disiplin positif. Yang kedua, motivasi dengan khususnya. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol atau restitusi. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Ya. Untuk yang pertama yaitu disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Ada yang tahu dari Bapak Ibu mungkin? Disiplin positif. Ya, Wajib. boleh dipaparkan ke Bapak. Ya, disiplin yang baik, perilaku baik ya, perilaku yang positif. Ya. Disiplin positif merupakan suatu cara, ya, suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, ya, dan menunjukkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, artinya di sini disiplin ini kita bisa menerapkan, ya, terutama guru memberikan contoh yang baik, ya, contoh yang baik kepada peserta didik. Hal kecilnya seperti apa? Hal kecilnya kita tidak datang terlambat, ya kan? Apalagi saat upacara berlangsung itu, kadang ada guru yang masih terlambat, ya kan? Kita kadang yang berada di belakang siswa tersebut kadang bisa menilai, ya, guru itu aja sering terlambat, berarti guru tersebut tidak memberikan gambaran positif, ya, kepada peserta didik. Maka dari itu kita sebagai pengajar, sebagai pendidik, alangkah baiknya yang pertama lakukan hal yang baik, ya, lakukan hal yang positif agar peserta didik mampu mengaplikasikan, mampu meniru, ya, tindakan yang diterapkan oleh Bapak Ibu. Seperti itu, ya. Kemudian yang kedua adalah tadi baik-baik. Habis disiplin positif. Banyak ini. Terus atasnya bagaimana? Jawab atas. Ya, disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, ya, berarti yang di dalam, berarti dari guru tersebut. Kemudian bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi dalam menerapkan disiplin positif, kadang kita sebagai guru, ya, biasanya hal kecil aja kita biasanya pakai hukuman. Ya, ternyata setelah kita kaji, memberikan hukuman kepada peserta didik itu masih belum tepat, ya, masih belum tepat untuk ketika peserta didik melakukan sebuah kesalahan. Jadi alangkah baiknya ketika siswa dan siswi melakukan kesalahan, hal yang perlu kita lakukan jangan menghukum terlebih dahulu, ya. Kalau kita kan belum tepat, karena kita saat itu pernah
berdiskusi dengan fasilitator ketika peserta didik melakukan sebuah kesalahan atau melanggar kesepakatan yang sudah kita terapkan, kemudian kita melakukan tindakan hukum, ternyata itu kurang tepat. Apalagi ketika peserta didik tidak melakukan tiket. Nah ini sering terjadi di kelas, ya, melakukan kegiatan tiket. Nah itu kan sudah melakukan penerapan kesepakatan kelas sebelumnya. Kemudian peserta didik melanggar dari kesepakatan kelas itu. Kemudian peserta didik diberikan sanksi berupa denda. Nah itu kurang tepat, ya. Kemudian saya memberikan hukuman ketika itu, memberikan pernyataan hukuman, yaitu membersihkan toilet, dan ternyata itu juga kurang tepat. Jadi intinya ketika peserta didik melakukan sebuah kesalahan, ya, itu ternyata tidak boleh dihukum terlebih dahulu, akan tetapi perlu adanya pendekatan, ya, pendekatan secara individu seperti itu. Ya, dilanjut juga. 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat bergotong royong. Kelima kreatif, dan terakhir adalah bernalar. Ini merupakan profil pelajar Pancasila yang harus ada dalam karakter peserta didik, Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan kurikulum yang saat ini kita terapkan, yaitu adalah kurikulum Merdeka. Alangkah baiknya peserta didik harus mampu bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan profil pelajar Pancasila, yang dimana siswa harus beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Ini merupakan upaya kita, ya, agar kita sebagai pengajar bisa menerapkan hal ini kepada peserta didik. Selain itu, mengupayakan untuk peserta didik selalu berjiwa mandiri, ya, serta berkebinekaan global atau berpikir luas, ya, karena memang dalam kurikulum Merdeka ini siswa dituntut melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kodratnya, begitu, ya, sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Begitupun dengan guru, ya, bapak ibu guru harus bisa memberikan pembelajaran yang berdiferensi, gitu. Harus berpihak, ya, berpihak kepada peserta didik, ya, jangan melakukan pembelajaran sesuai dengan ingin kita aja, gitu. Tapi tidak memikirkan kemampuan dari peserta didik. Karena memang dasarnya peserta didik itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, ya, tidak semua pemikirannya sama, kemampuannya sama. Maka dari itu kita sebagai pengajar, sebagai pendidik harus bisa, ya, harus bisa melihat situasi keadaan peserta didik, harus bisa berpihak kepada peserta didik, ya. Selanjutnya poin selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ya, apa sih motivasi perilaku manusia itu? Ada yang paham? Ada yang tahu mungkin? Perilaku atau motivasi perilaku manusia. Karakter, kata dia lagi karakter. Biasa mungkin ada pendapat? Latar belakang, ya, terkait dengan alasan seperti melakukan sesuatu, ya. Kita lihat dulu dilanjut. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sekali lagi hukuman, ya, gitu, ya. Bahwa siswa itu tidak boleh dihukum, ya, Bapak Ibu, ya. Salah apapun itu siswa tidak boleh dihukum, ya. Harus melakukan sebuah tindakan. Ya, tindakannya apa? Diskusi, ya, pendekatan, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau
penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tiga motivasi perilaku manusia. Lanjut, Pak. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, poin ketiga adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apa sih keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu? Ada yang punya pendapat? Bu Sarah? Bu Edi mungkin? Ya, silakan Bapak. Ya, kesepakatan kelas yang tadi kita bahas ya. Baik, dilanjut ya. Keyakinan sekolah atau kelas itu dulu bergerak dalam wujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Adakah di kelas Bapak Ibu guru menerapkan keyakinan kelas? Ada, selalu ya. Di awal semester di kegiatan siswa baru ya, itu melakukan keyakinan atau kesepakatan ya, yang nanti siswa tersebut tidak boleh melanggar dari kesepakatan tersebut. Ingat ya, ketika siswa melanggar jangan diberi hukuman. Iya. Apalagi denda. Jadi tidak boleh. Ya. Harusnya kita lakukan interaksi pendekatan. Ya. Dirangkul. Ada tidak? Keyakinan kelas atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal ya, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Selain kelas, tentu sekolah pun juga secara lingkungan sudah ada ya aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh peserta didik, baik itu peserta didik ataupun juga pendidiknya. Ya kadang kita datang sesuka-suka hati, ya itu. Waktunya upacara jam 7.15, datangnya jam 7.30. Ketahuan sama peserta didik, guru di kelas baik. Nah, itu kan hal yang tidak baik, ya. Kalau guru ini juga saya sama kembali. Ya, aman terkendali. Ya, terutama kajian ini, masya Allah luar biasa. Ya. Datang selalu pagi ini untuk menyambut peserta didik, membantu membarisin. Ya, ini luar biasa. Ya. Contoh perilaku baik begitu pun dengan cara setiap hari berdoa ya, tindakan yang positif ya. Keyakinan kelas boleh dibuat dalam bentuk kayak struktur itu ya, pakai kertas boleh, atau nanti suruh siswa sendiri yang menempel dari kesepakatan tersebut ya, pakai kertas apa tuh namanya tuh? Iya. Nah, nanti kita buat ya kesepakatan kayak gitu. Ya, kita praktekkan. Nanti baik maju. Ya, boleh juga dibentuk dalam bentuk spanduk ya, melihat kelas itu indah. Contoh kelas yang baik yang sudah menerapkan itu ada di kelas 7B. Ya, di kelas 7B itu sudah menerapkan ya kesepakatan kelas, ada 6 kesepakatan. Ya, yang diterapkan di kelas 7G. Nah, itu ada ya, udah dipasang selanjutnya bagus sekali kelas 7G. Itu bisa ya melihat kelas 7G Bapak Ibu ya, dia kelihatan kelasnya, oh iya ada kesepakatan kelasnya. Sedangkan kita sudah ada. Jika nanti bagaimana Bapak Ibu mengaplikasikan hal itu kepada peserta didik. Ya. Nah, kayak ini itu contohnya. Ya, dibuat sedemikian rupa biar kelihatan tindak kelasnya. Waktu juga ada bagus waktu juga ya, sudah dicek bagus, rapi gitu ya. Wali kelasnya ya tadilah ya.
Ya. Lanjut teman. Iya. Es krim dulu kita. Jangan tapi yang apakah pikirin itu kelas kayaknya. Saya juga mengingat juga ya. Bapak Ibu tadi udah mengingat juga ya. Ya, sebelum lanjut ke materi kita berdiri dulu kita nyanyi ya. Nyanyi. Jadi kalau kita yang kaya kita lakukan ice drinking dulu ya. Atau dia lagi ya. Pak dari aja mungkin ada dia ada drinking ada kalau pinggiran ngomong. Kita berbagi dulu ya. Gada ya. Drinkingnya Marina menari aja kali ya. Ya. Ya apa semua lagi? Apa semua ya? Ya biar kelihatan kompaknya aja gitu kita. Ya. Ya. Kalau Marina kebetulan Marina begini. Ya, ini Marina. Marina belum begini. Begini di Marina. Tuh. Marina, nah senyum ya. Bapak Ibu ya, Marina begini menari begini Di atas. ya menara betul. Gitu. Kalau ada Marijo berarti begini Marijo. Ya, berasa kalau Marijo. Ya, dia pusingan dari mic ini ya, dari saya. Kita mulai. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Bisa? Bisa ya? Jadi cepat nanti gerakannya. Nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Marijo Marina menari. di atas menara. Di atas menara Marijo menari. Dia siswa gerak ya. Tuh, ada gerak begini kalau gerak. Tuh, gerak ya. Dia tubuh kita sehat ya, seperti sekalian. Kita lanjut ya, terus ya. Nah, sebelum nanti kita praktek yang akan dipanggil oleh Pak Ima, ada sedikit lagi masih kebutuhan dasar manusia yang perlu kita penuhi. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Makan minum, akhlak. Masuk boleh ada. Baju. Pertanyaannya, ketika orang lebih melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar akhlak, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya karena siswa tersebut dan gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka ya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, makan, minum. Gak punya duit dan bertahan dong. Betul ya? Kemudian kasih sayang ya dan rasa diterima. Jadi ketika peserta didik sedang bertanya, ya lebih baiknya kita dengarkan. Nanya ya, ya. Kemudian penguasaan serta kebebasan dan kesenangan. Ya ingat, kita sebagai peserta didik mengupayakan agar siswa dan siswi kita atau peserta didik kita harus melakukan kegiatan yang tidak bertentangan ya, artinya
Jangan sampai peserta didik kita batasi untuk melakukan kegiatan ya. Ketika siswa dan siswi buat kita duit ya untuk kelompok Aisyah, nah itu kita sebagai peserta didik yang harus apa? Kita lakukan pendekatan seperti itu. Iya, ternyata kemarin salah bu. Ya, apa siswa harus senang, ya. Bagaimana supaya senang? Bagaimana kalau misalnya tidak? Bagaimana kalau siswa sesuai diatur? Ya itu tadi kita lakukan pendekatan. Karena hal yang paling jarang, paling baik adalah melakukan pendekatan. Rajin mereka aja, ada siswa masalah, lakukan pendekatan saja bu. Lalu ya, Ya. Ketika orang kedua udah pusing nih, kita bawa ke ruang beda. Iya, begitu benar tadi bicara. Pusing gitu ya. Sekarang aja guru beda. Ya pasti guru beda juga mengambil tindakannya adalah pendekatan terlebih dahulu beda ya. Seperti itu. Ya, lanjut, Bagaimana? Lanjut Pak. Ya. Ada studi kasus. Nah kita ambil contohnya dari Busara. Busara. Ya. Busara adalah guru kelas 9H. Ada 9H ya? Tidak ada ya. Coba aja gimana. Sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Iya, tapi orang ini tapi cahaya. Tapi kita ambilnya cahaya ya. Beberapa anak telah mengeluh hati atau cahaya ya. Seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu salah, ya. Jika Bapak Ibu ada di posisi Sarah, ya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan melakukan hal itu? Ada yang bisa memberikan pendapat? Ibu Sarah, guru wali kelas 9A, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya bernama Cahaya. Ya. Beberapa anak yang mengeluhkan Cahaya yang seringkali meminta bekal, ya bekal makan siang gitu. Iya, ya bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya kan ada begitu kan, ada yang marah, ya, ada yang minta makanan segala macam. Misalnya bingung melakukan hal itu. Nah, jika Bapak Ibu ada di posisi bersalah saat itu, ya, apa yang Bapak Ibu lakukan dan apa alasannya? Mungkin dari itu ada Pak, silakan. sedikit jawaban langsung aja. Terlebih dahulu dipanggil anaknya, terus ditanyakan kenapa dan ditanyakan alasannya kenapa bisa terjadi seperti itu. Dan alasannya, nah jika misalnya kan anak ditanyakan alasannya kenapa, pasti kan pasti anaknya ya mungkin satu pasti dijawabnya tidak bawa bekal, kedua mungkin terutama kurang jajannya kurang gitu, mungkin seperti itu. Sudah cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Heli atas tanggapan dari kasus yang menimpa Busara. Ya. Mungkin dari Bu Rema ada tanggapan boleh ya. Kalau saya biasanya anaknya dulu dipanggil, kita konseling dulu gitu ya, terkait alasan apa. Kalau misalnya mungkin ada yang bawa gitu, kenapa bisa ambil bisa kalau ada yang bawa, kalau nggak bawa berarti kita butuh peran orang tua juga gitu. Jadi kita perlu kerjasama sama orang tua. Kalau misalnya ada bawa itu kan, berarti kita perlu ngobrol sama orang tua. Bahwa anak ini itu loh gitu orang tua. Jadi sudah ada alasan apa, dibimbing dulu gitu. Terus kita harus tahu kalau misalnya apa yang kamu lakukan itu salah. Tidak bisa.
Ya, terima kasih Bu Eva atas tanggapannya. Jadi melakukan pendekatan terlebih dahulu ya, melakukan pendekatan terlebih dahulu dan mencari alasannya kenapa siswa tersebut selalu meminta makanan secara paksa. Ya. Apakah tadi kata Bu Heri mungkin tidak bawa atau lupa atau gajinya kecil, ya. Tadi juga oleh beberapa ya lakukan pendekatan, ya pendekatan bekerja sama dengan orang tua, sangat bagus sekali. Biar seperti alasan Cahaya yang pertama, kenapa si Cahaya itu minta makan secara paksa? Ya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang dialami Cahaya adalah kebutuhan apa? Bertahan hidup. Ya, jadi saya melakukan hal demikian, ya, untuk melakukan kegiatan atau melakukan bertahan hidup atau survival. Ya. Kemudian alasan kedua Cahaya, yaitu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Cahaya sedang memenuhi kebutuhan dasarnya adalah tentang kekuasaan. Ya. Kemudian alasan Cahaya kedua, ayat ketiga, karena dia merasa bosan dengan bekal makan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Cahaya sedang bekerja dan berusaha akan memenuhi kebutuhannya terkait dengan kebebasan. Ya. Kemudian yang keempat alasan Cahaya, karena ia melakukan iseng aja ya, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanan, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti saya sedang berusaha akan memenuhi kesenangannya. Ya, jadi ya tidak memikirkan orang lain. Gitu. Ini sebenarnya tidak baik ya. Iya. Lanjut Sulaiman. Ya, mungkin itu terkait dengan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita, terutama berbagai macam perilaku peserta didik. Bagaimana nanti kita bisa menanggapi hal itu dengan seadil-adilnya, ya. Ingat, hal kecil apapun yang dilakukan peserta didik, ya, lakukan kegiatan pendekatan, ya. Melakukan kegiatan pendekatan, jangan langsung main itu. Ya, ketika siswa melakukan kesalahan, ya, tidak melakukan pelanggaran hasil kesepakatan dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah, tentu tidak boleh duduk terlebih dahulu, melainkan kita lakukan kegiatan pendekatan. Apalagi melakukan kegiatan-kegiatan itu tidak dibolehkan, seperti itu. Mungkin itu aja terkait dengan pemaparan terkait dengan budaya positif. Nanti akan dilanjut poin-poinnya oleh guru penggerak yang katanya kepada Pak Iman, ya. Guru penggerak angkatan 11, waktu dan tempat dipersilakan memang untuk memberikan materi, ya, terkait dengan posisi kontrol, restitusi dan ketiga, ya. Silakan pada Iman dipersilakan. Kalau itu nanti ini Pak Iman akan mengambil praktek langsung, ya, praktek langsung. Oh iya. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang terhormat Pak Kurikulum SMP Negeri 1 Triasa, yang terhormat rekan-rekan Dewan Guru hebat SMPN Negeri 1 Triasa. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya dengan Pak Yamin sebagai calon guru penggerak SMP Negeri 1 Triasa khususnya ini akan mengimbaskan tentang budaya positif. Budaya-budaya yang ada di SMP Negeri 1 Triasa ini sangat sekali beragam macamnya. Sehingga kita untuk memberikan diseminasi pendidikan dan pembelajaran kaitan dengan budaya positif dan pengimbasannya kepada Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Triasa. Salam penggerak. Ini guru penggerak ini tergerak, bergerak, menggerakkan. Tidak hanya dari diri kita, saya selaku calon guru penggerak juga harus bisa mengimbaskan dan bergerak dan tergerak untuk menjadikan khususnya sekolah SMP Negeri 1 Triasa ini bisa memberikan nuansa baru atau memberikan cita-cita yang tulus, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Pak Yamin tentang tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Tentu ketika orang atau manusia mempunyai kebutuhan berarti harus mempunyai juga controlling. Kontrol kaitannya dengan kebutuhan 5 dasar manusia tersebut. Ini juga kontrol ini juga mempunyai 5 kontrol, posisi kontrol kebutuhan dasar manusia. Next selanjutnya. Nah kita ini kaitan dengan permasalahan di sekolah. Ini tentu adanya sikap peserta didik atau perilaku peserta didik. Perilaku tersebut kita juga melihat adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Kalau misalkan di kelasnya belum mempunyai keyakinan, boleh setelah ini ketika kita materi bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah dalam rangka membuat controlling nanti kita belajar tentang bagaimana cara penyelesaian masalah, namanya segitiga restitusi. Sebelum kita menginjak ke segitiga restitusi, ini adalah 5 dasar posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah tentu guru itu kalau di lingkungan kita ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Nah, posisi kontrol ini ketika penyelesaian masalah, kita nanti sebagai apa? Apakah kita itu sebagai penghukum? Apakah merasa bersalah? Sebagai teman? Apakah sebagai pemantau saja? Apakah sebagai manajer? Penghukum. Kalau misalkan siswa yang dikatakan Pak Yamin, contoh kalau misalkan siswa ini tidak melaksanakan tugas piket, contoh kita memberikan sanksi berupa hukuman, misalkan hukumannya itu berjemur di lapangan selama 2 jam pelajaran. Nah itu adalah sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat masalah atau guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ya bukan guru sebagai pembuat masalah, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Contohnya apa? Kalau misalkan ada siswanya yang nakal, kemudian sering bolos, nah bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru agar siswa ini merasa dia ini bersalah? Contohnya gini, orang ini atau siswa ini bolos, kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalau misalkan orang tua adik atau orang tua ananda ini tahu, apakah dia tidak merasa bersedih? Setiap hari uang jajannya dikasih. Belum tentu ketika uang jajan itu orang tua punya. Nah, biar merasa
mereka itu atau siswa tersebut bersalah. Oh, berarti sebagai guru kita sebagai kontrolnya membuat merasa bersalah. Guru sebagai teman, tentu pendekatannya kata Bu Eta tadi kita harus tahu dulu permasalahannya. Berarti pendekatannya sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau ini hanya melihat saja. Oh, anak ini berarti kita misalkan mempunyai angket ya, bukan angket. Anak ini misalkan dia bermasalah, berarti dia selaku pemantau, misalkan ini tidak sesuai ataupun sesuai. Atas nama Ananda Fikri, misalkan dia bersalah, berarti tidak sesuai dengan keyakinan. Hanya angket saja, pemantau saja. Nah, itu adalah sebagai pemantau. Nah, ini yang kita harus lakukan sebagai guru adalah sebagai manajer. Ini nih, sebagai manajer. Kita selaku dewan guru harus sebagai manajer. Seharusnya kita selaku orang tua sebagai pemimpin di pembelajaran juga. Baik, selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh setiap tindakan-tindakan guru, baik itu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Tadi kalau misalkan penghukum sudah jelas bahwa yang memberikan hukuman baik itu fisik ataupun verbal itu omongan dengan ucapan-ucapan kasar. Nah, itu adalah penghukum. Membuat rasa bersalah dengan cara berceramah dan mengatakan seharusnya atau kalimat ibu kecewa. Nah, ini juga merasa bersalah. Kemudian teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Alasannya kenapa? Kita sebagai pendekatannya kepada siswa itu sebagai teman, pemantau tadi. Kemudian yang harus kita tingkatkan adalah sebagai manajer. Nanti berkaitannya dengan segitiga restitusi atau 5 posisi kontrol ini, kita sebagai manajer. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian apa yang kita yakin, apa yang bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah, menguatkan pribadi, sampai dengan mengevaluasi diri. Baik, selanjutnya apa ya, Men? Posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, manajer itu berarti kita sebagai tingkatannya tingkat tinggi. Kemudian manajer juga mempunyai 3 cara penyelesaian masalah. Baik, selanjutnya. 3 cara ini tujuannya apa? Tujuannya agar siswa tersebut atau murid itu percaya diri dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah, ini kita akan berdiskusi tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah penyelesaian masalah atau solusi yang dikaitkannya dengan murid ketika bersalah. Berarti kita harus mempunyai 3 tahapan. Kalau kata Bu Eva, harus ada klarifikasi tindakan. Klarifikasi tindakan tersebut yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu pertanyaannya adalah tidak langsung menghukum. Contoh, kalau misalkan orang ini bersalah, jangan langsung dimaki-maki. Contoh misalkan Pak Jenal atau misal mempunyai muridnya, ini dia bolos sekolah. Kemudian dipanggil siswanya, kemudian langsung memaki-maki, kamu ini kenapa bolos? Sehingga merasa takut. Siswa tersebut merasa takut, sehingga kalau misalkan merasa takut, bisa jadi kemudian hari dia melakukan lagi, ataupun misalkan dia terbelakang nanti minder kepada temannya. Dan kemudian juga cara menstabilkan identitas ini jangan di depan orang banyak atau teman satu kelas, harus dipanggil di ruangan khusus. Setelah menstabilkan identitas, yang dicari dulu permasalahannya. Dengan cara apa? Dengan cara pertanyaan-pertanyaan seperti pembuka. Bagaimana, Nak? Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Kemudian, tahu nggak Ananda ini dipanggil? Tidak tahu. Nah, kasih tahu, karena
Ananda ini telah melanggar keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kita lingkarin. Berarti sebelum kita membuat segitiga restitusi penyelesaian ini, kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah ini nanti dikasih tahu dulu. Ananda, kenapa kamu bolos? Nah, dengan alasan-alasan yang sedemikian oleh siswa itu, berarti kita harus menindaknya juga. Nanti dikasih tahu juga solusinya bagaimana kalau misalkan kamu sering misalkan bolos, solusinya bagaimana. Biarkan siswa ini yang berekspresi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, yang sudah disepakati oleh seluruh kelas atau seluruh siswa. Tentang apa? Contoh tentang disiplin waktu. Nah, ini adalah cara penyelesaian segitiga restitusi. Sebelum kita menginjak ke cara penyelesaian segitiga restitusi, ini saya sudah menyiapkan karton. Karton ini adalah membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas itu adalah peraturan yang ada di dalam kelas yang sudah disepakati oleh siswa. Sehingga permasalahan nanti tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa itu sudah tercover, berarti siswa tersebut melanggar di peraturan kelas atau keyakinan kelas. Contoh satu, contohnya adalah siswa datang pukul atau jam 7.15. Itu peraturan kelas. Kalau peraturan kan ada peraturan sekolah secara umum, ada peraturan kelas juga. Peraturan kelas itu secara khusus yang ada di kelas, yang dilakukan oleh wali kelasnya. Kemudian siswa datang pukul 7.15, itu peraturan. Nah, keyakinannya itu membuat kalimat yang lebih positif, yang lebih simple. Kalimatnya apa? Disiplin waktu. Ya. Kemudian yang kedua, contoh misalkan peraturan yang kedua, siswa berbaris atau siswa melakukan atau mengadakan kegiatan berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Nah, disiplin atau keyakinan kelasnya apa tuh? Kalimat positifnya. Nah, peraturannya kan tadi kalau misalkan pukul siswa datang pukul 7.15 itu kan tentang disiplin waktu. Nah, keyakinannya tuh disiplin waktu. Kalau misalkan siswa berdoa sebelum pembelajaran dimulai, kalimat yang lebih enaknya apa tuh? Kalimat yang lebih enaknya apa? Nah, melakukan pembiasaan, berarti kan? Nah, itu salah satu contoh kalimat yang lebih enak lagi. Kemudian tidak boleh membuang sampah di kelas. Nah, kalimatnya menjaga kebersihan positifnya. Tidak mencontek sesama teman. Berarti keyakinannya bertanggung jawab. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Keyakinan kelasnya berarti bertanggung jawab. Nah, gitu tuh. Nah, itu adalah kalimat peraturan kelas dibuat menjadi keyakinan kelas. Oke, nanti kita diskusi. Saya kasih waktu 3 menit, cukup ya, 3 menit atau 5 menit untuk berdiskusi membuat peraturan kelas. Nanti di sini dibagi 2, peraturan kelas, dan di sini adalah keyakinan kelasnya. Ya, ini peraturan kelasnya apa, dan ini keyakinan kelasnya apa, menjadi kalimat yang lebih positif. Keyakinan kelas. Nah, oke. Nah, silakan untuk diskusi ini nanti boleh dipimpin oleh Bu Ita dengan
Ibu Herlin ya, dipimpin untuk maju ke depan, memimpin untuk menanyakan peraturan kelas dan kemudian membuat keyakinan kelasnya. Kepada Bu Ita dan Bu Herlin dipersilakan maju ke depan. Membuat peraturan kelas dulu. Ditanya peraturan kelasnya satu apa? Oke. Ya. Ya. Boleh ya. Berarti yang seperti pertemuannya ya. Yang pertama apa tadi? Tidak boleh apa? Tidak boleh ngobrol di dalam kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas. Jalankan kelasnya. Tidak boleh makan di dalam kelasnya. Tidak boleh makan di dalam kelas kita kegiatan kelasnya. Menjaga kebersihan. Ya. Tidak boleh. Jadi dari siswa tersebut tidak boleh makan karena lebih menjaga kebersihan. Apa tuh? Tidak boleh terlambat masuk kelas. Tidak boleh. Apa tuh tadi? Tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, disiplin waktu. Disiplin waktu ya. Berarti sing jawab Berlin ya, itu sing kalau dapat. Disiplin tidak boleh terlambat masuk kelas. Iya. Disiplin waktu. Ya, disiplin waktu. Ya, disiplin waktu. Iya, disiplin waktu. Anak kita lagi belajar mengerjakan tugas. Ini tanggung jawab berarti ya. Wajib mengerjakan tugas. Tanggung jawab, Lin. Tanggung jawab. Kalian. Berdoa tadi, berdoa kebiasaan. Berdoa sebelum pelajaran dimulai. Kebiasaan, ya, hari kebiasaan. Kamu gimana? Nah, kebiasaan anak-anak itu izin. Tidak boleh disiplin. Kamu tidak boleh kebiasaan. Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Tidak boleh melakukan bullying. Apa boleh? Tidak boleh membuli. Saling menghargai. Jadi tidak boleh emang nggak nanggung kita jadi Boleh Mang. Lanjut. Boleh makan, boleh minum. terus apa mana? Wes, Lanjut dipaparkan Bu, lanjut dipaparkan. Selanjutnya dipaparkan. nanti Anda pemaparannya Bu. Selanjutnya silakan dipaparkan peraturan kelasnya apa, keyakinan kelasnya apa. Diperjelas. Baik, izin menjelaskan. Ya, lihat tadi tuh. Kita di sini ada ya. Di sini ada peraturan kelas dan juga keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah peraturan kelasnya tidak boleh makan di dalam kelas. Berarti keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, peraturan kelasnya tidak boleh terlambat masuk kelas. Keyakinannya disiplin waktu. Yang ketiga, wajib mengerjakan tugas. Berarti bertanggung jawab. Yang keempat, berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya pembiasaan kelas. Dan yang terakhir, salah satu contohnya adalah tidak boleh membuli atau menghina teman. Nah, di sini keyakinan kelasnya ada saling menghargai. Oke, tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa ini diskusinya, sudah bisa membuat peraturan kelas dan kemudian membuat keyakinan kelas. Nah, ini sebagai dasar.
ketika siswa ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ketika kita membuat atau menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi, nah ini adalah patokannya bahwa kita itu melanggarnya atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Next, selanjutnya. Nah ini kaitannya dengan menstabilkan identitas. Jadi awal ketika siswa tersebut dipanggil, ini kaitannya dengan stabilitas, yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan kita langsung ke titik permasalahan, ini akan menggagalkan atau permasalahan tersebut bisa jadi mengelak. Akan tapi kalau misalkan kita menstabilkan terlebih dahulu, ini akan membuka siswa tersebut bahwa permasalahan-permasalahan yang dia lakukan ini nanti ia merasa juga bersalah. Next, selanjutnya Pak Yamin. Selanjutnya menstabilkan identitas. Ini adalah kalimat-kalimat positifnya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa. Ini adalah kalimat-kalimat yang akan dipertanyakan kepada peserta didik. Kayak contoh, satu kasus bolos sekolah atas nama contoh misalkan Edi. Contoh kita Edi saja. Edi ini bolos sekolah jam 8, bukan jam 8, jam 9.00. Kemudian alasan Edi bolos sekolah ini karena mengantar makanan ke sawah atas perintah orang tua perempuannya. Sehingga jam 9 dia ini berangkat ke sawah atau bolos dari sekolah. Nah, bagaimana cara menstabilkannya? Kalau tadi kan identifikasi masalah dulu. Identifikasinya masalahnya, nah Edi bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Nah Edi kenapa? Tahu nggak hari ini dipanggil? Tahu Pak. Kenapa? Karena saya bolos misalkan. Kemudian identifikasi dulu. Kenapa bisa bolos? Pasti dia menceritakan karena saya disuruh orang tua untuk mengantarkan nasi ke sawah. Nah, itu adalah identifikasi kan? Nah, kemudian cara menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Manusia tidak ada yang sempurna. Edi melakukan kesalahan, tentu jangan sampai diulangi. Nah, ini kalimat-kalimat ini bisa dikategorikan, bisa dijadikan untuk menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu adalah dia menjelaskan bahwa saya bolos atau Edi ini bolos. Kalimatnya kan sudah salah. Bolos ini sudah salah. Nah, kemudian kaitannya dengan kalimat atau perilaku ini berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus, respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ini kalimat validasi tindakan yang salah adalah harus memberikan solusi. Solusi bagaimana Edi ini tidak mengulangi lagi. Ditanyakan solusinya apa? Ketika misalkan pembelajaran dimulai tidak bolos, nanti dikasih tahu sama yang bersangkutan. Yang pertama misalkan saya tidak akan atau bisa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan bolos lagi. Yang kedua, kalau misalkan orang tua perempuan saya menyuruh saya untuk mengantar nasi ke orang tua laki-laki ke sawah, saya akan memberikan pengertian bahwa saatnya masih jam pembelajaran. Kalau misalkan ada orang lain di rumah atau kakaknya, disuruh untuk kakaknya yang mengantarkan ke sawah. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, yang dibuat ini keyakinan, lanjut ya Yamin. Terus bawah. Nah,
menanyakan keyakinan. Nah, Edi, berarti Edi ini sudah tidak sesuai dengan keyakinan apa yang sudah disepakati bersama. Tentang, nanti kalau sudah dia ini sudah tahu kaitan dengan keyakinan kelas, nanti dia menjabarkan tentang disiplin waktu. Berarti Edi ini tidak sesuai dengan disiplin waktu. Nah, harapannya ketika dengan pencegahan segitiga restitusi ini, diharapkan siswa ini tidak akan mengulang lagi karena pemanggilannya secara personal. Kalau misalkan guru BK dari Bu Epa ini sudah sering melakukan seperti itu, akan tetapi kita selaku wali kelas harus bisa, sebelum dipanggil guru BK ini harus bisa memanggil, sebagai kita selaku manajer harus bisa menyelesaikan lebih dahulu di dalam kelasnya dengan cara pemanggilan siswa tersebut. Next, selanjutnya. Nah, ini adalah seorang guru juga baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini juga menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah kalimat budaya positif yang harus diterapkan di sekolah kita. Nah, terima kasih. Selanjutnya akan dari rekan-rekan guru akan melaksanakan praktek uji coba tentang segitiga restitusi dengan penyelesaian masalah. Saya akan memberikan satu contoh, kemudian ada yang sebagai guru, satu orang jadi guru, dan satu orang menjadi murid. Ya. Satu orang menjadi guru, satu orang menjadi murid. Dengan cara segitiga restitusi, identifikasi masalah, tindakan yang salah, yang terakhir keyakinan kelas. Ditanyakan 3 poin tersebut. Nah, pertanyaannya bukan pertanyaan, kasusnya, ya, kasusnya seperti ini. Ya, kasusnya adalah mengejek teman yang nilainya kecil. Ya, oke, langsung saja nama. Si Ani, ya, si Ani dan ada si Ali. Ada Ani, ada Ali. Kemudian Ali ini mengejek si Ani karena nilainya kecil. Sehingga Bu Sarah memanggil Ali. Sebelum memanggil Ani ini, si Ani menceritakan kejadian tersebut kepada Bu Sarah. Bahwa Ani ini diejek oleh Ali karena nilainya kecil. Saya merasa sedih. Kemudian saya malu kepada teman-temannya. Mengejek curhat dulu tuh kan sebagai teman kan. Kemudian Bu Sarah tindakan selanjutnya adalah memanggil Ali. Nah, dengan cara penanganan segitiga restitusi. Ya. Nah, kita akan praktik seperti itu. Menanyakan nanti Ali sebagai Ali dan sebagai murid. Nah, nanti kita secara bersama-sama bagaimana caranya. Oke, yang pertama sebagai Ali siapa? Kasusnya adalah mengejek. Kasusnya mengejek. Oke, 1 kursi, 2 kursi ya, 2 kursi. Satu kursi boleh. Kita praktek bagaimana cara menangani kasus ya. Biasanya cara menangani kasus kan guru BK nih. Ibu gurunya Ibu Epa ya, pas sesuai dengan BK. Bagaimana caranya? Jadi yang dipanggil itu Ali. Kalau Ani sudah putus karena menceritakan kejadiannya. Ya, sudah menceritakan kejadian.
Ya, yang pertama adalah kalau Ali sudah mengejek Ani, sudah putus nih. Nah kemudian boleh menceritakan kejadian terlebih dahulu kepada Ibu Sarah atau apa ya? Ada dua siswa, ada Ani, ada Ibu. Bisa, Beta, ya Beta. Menceritakan bahwa nilainya kecil, kemudian diejek oleh Ali. Maksudnya si Ali pura-pura nangis. Ya, pura-pura nangis. Boleh. Ayo, ini. Atau gini dulu nangis dulu, nanti Ibu Eva ini menanyakan kenapa nangis kan, seperti itu boleh. Sebagai siswa selanjutnya, bu gitu ya. Orang nangis. Duduk aja duduk. Nah, duduk. Ani, ya pakai mic. Adi. Ini nggak boleh sedih ya. Yang namanya proses pelajaran itu pasti ada bisa dan nggak bisa. Dan belajar itu memang harus ada prosesnya. Jadi aku boleh sedih ya. Berarti ini kalau mana buat Ani, kalau kamu ke depan harus lebih rajin lagi belajarnya gitu ya. Nanti paling ibu ngobrol sama Ani dulu gitu ya. Nanti kalau udah ngobrol sama Ani itu ketemukan lagi Ani sama Ani biar Ani bisa maafkan. Ya, benar. Panggil Ani boleh kelas dulu ya. Ali duduk, Ali duduk. Bu Eva duduk, nggak apa-apa Bu Eva duduk. Ali, ya, mendingan. Iya, ya, mari sana. Ya, Ali. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum dulu. Iya, nggak apa-apa. Dari sini nih. Oh iya, maaf. Assalamualaikum. Boleh duduk dulu ada ibu. Iya. Ada aku. Ali tahu nggak kenapa ibu panggil tadi? Tahu. Ya. Ali punya salah nggak sama teman? Ibu di sini cuma mau ngobrol aja sama Ali. Jadi ada salah satu teman Ali yang katanya nilainya itu kurang, terus Ali ada clear gitu. Benar nggak? Benar. Alasannya apa? Kenapa Ali ledek Ali?
Ini nilainya kecil, Bu. Dan jadi diledekin, Bu. Emang ini nilainya berapa? 30. Waktu 30. Lebih besar, Bu. Besar. Iya. Kalau dari nilai memang Ali lebih besar ya. Kalau Ali 20, Ali 30. Tapi tapi sebenarnya sama-sama kurang juga gitu ya, karena KPM matematika ya. Iya, Bu. Nah, matematika itu 76 atau 72 gitu ya. Berarti emang sama-sama kurang. Jadi tadi Manusia tidak ada yang sempurna. jadi Ali, kalau menurut ibu ya, apa yang Ali lakukan ini kurang tepat. Dan Ali tahu nggak? Ali sadar nggak apa yang Ali lakukan itu kurang tepat? Kenapa? Yang udah mengejek. Iya. Jadi apapun kekurangan teman kamu, baik itu nilainya atau fisiknya atau apanya gitu ya, kita sesama manusia tidak boleh saling menghina, apalagi kita sendiri pun sama-sama kurang gitu ya. Jadi Ali merasa salah ya. Ya. Oke. Keyakinan kelas apa yang dilanggar? Ibu mau tanya deh, jadi kalau Ali udah merasa bersalah, Ali nanti ke depannya mau apa? Jadi kita bikin keyakinan aja gitu ya, kita bikin kesepakatan. Nanti ke depan Ali mau apa nih? Apakah misalnya nanti mengulang kembali atau menjadi lebih baik gitu ya? Gimana? Jadi lebih baik Memperbaiki diri dengan cara ya lebih baik, Bu. Tidak mengejek teman. iya, karena permasalahan di sini kan kamu mulai dari si Ali ya, berarti nanti kita kesepakatannya atau keyakinan kelasnya adalah Ali tidak akan mengulangi atau menghina teman lagi, ya. Dalam hal ini adalah Ali, gitu ya. Ya, berarti nanti kita bikin keyakinan kelasnya adalah saling menghargai. Oh ya, iya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Betul. Ya, dan sekali lagi Ibu, terima kasih ya, Ali sudah datang ke sini. Iya, nanti Ali minta maaf ke Ali, ya, karena tadi Ali juga dari merasa bersalah. Nanti Ali minta maaf ke Ali, harus ikhlas dari hati ya, jangan karena perasaan. Alinya dipanggil. Iya nggak apa-apa. Nanti Ibu panggil Ali dulu ya, biar enak. Ali, tadi Ibu udah ngobrol sama Ali, ya. Ali juga udah sadar gitu ya, kalau apa yang dilakukan Ali ini salah ke Ali gitu. Nah, tujuan Ibu mempertemukan Ali sama Ali biar sama-sama enak gitu ya. Jadi Ali mau minta maaf ke Ali gitu. Sok Ali minta maaf ke Ali dulu. Biasanya kalau belum gitu kan ya. Ya, gimana bahasanya? Ya, Ya, sok minta maaf ya. Ya, nanti maaf ya, Ali udah bersikap mengejek terkait nilai yang nilai kita sama-sama jelek sebenarnya, cuma bisa mengejek bercandaan ya. Ya, jadi ke depan saya berjanji tidak mengulang lagi. Baik, iya, iya, ya, ulangin lagi. Nggak buat apa bu?
udah itu aja dulu. Berarti maafin Ali ya? Ya, maafin ikhlas dari hati ya. Ya, kalau dari maafin, Ibu anggap permasalahan hari ini selesai. Ya, coba salaman dulu dong adik ke adik coba. Yang benar. Coba diulang lagi. Jadi, Arinya udah minta maaf, Arinya juga udah memaafkan ya. Jadi, udah selesai. Ya, nanti ke depan tidak boleh diulangi lagi. Karena kita udah bikin keyakinan kelas. Gitu. Ya, udah? Boleh? Oke, tepuk tangan dulu tuh semua. Luar biasa sudah menjiwai. Ini adalah proses penyelesaian masalah segitiga restitusi dari saya dan Pak Yamin. Yang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus. Ya, orang apa Yamin? Ya, boleh. Terima kasih sekali lagi tepuk tangan buat calon guru penggerak ini. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua dengan guru baik itu dan juga khususnya di SMP Desa agar sedikit demi sedikit bisa menerapkan budaya yang sudah disampaikan oleh beberapa dua orang atau dua guru calon penggerak ini. Mungkin pemaparan materi sudah selesai. Ada sedikit kesimpulan dari Bapak Yamin Al-Ambari sebagai calon guru penggerak atau Bapak Iman sebagai pemilihannya. Dipersilakan. Berdua deh, menit. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata guru penggerak yang dipimpin oleh Pak Iman dan saya sendiri terkait dengan aksi nyata budaya positif ini. Kita ada kesimpulan bahwasanya memang benar apa yang tadi dipaparkan, apa yang tadi dijelaskan, mohon sekiranya kita bisa membawa perubahan baik untuk sekolah kita, khususnya untuk peserta didik, dan penerapan terkait dengan keyakinan kelas bisa diaplikasikan ke lingkungan sekolah, terutama di dalam kelas. Mungkin itu aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa membawa dampak positif untuk menggerakkan kegiatan hal-hal yang positif untuk lingkungan sekolahan kita, yakni di SMP Negeri 1 Sunesa. Itu aja. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menggerakkan. Baik, pemaparan dan juga kesimpulan yang sudah disampaikan oleh calon guru penggerak yaitu Pak Iman maupun Pak Yamin, dan alhamdulillah sudah tercerahkan untuk teman-teman yang sekiranya dan juga rekan-rekan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, dan juga semoga manfaatnya bisa diterapkan juga di SMP Negeri 1 Desa. Mungkin itu aja dari saya. Ada jargonnya nih. Ketika saya bilang guru penggerak, berarti Bapak Ibu menjawab Bergerak, tergerak, menggerakkan. Menggerakkan. Oke, dites dulu ya. Guru penggerak, Tergerak, menggerakkan. oke, sekali lagi ya. Ya Bapak, guru
bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir.